Itu adalah kejuaraan dunia yang sepertinya sudah berakhir hingga Las Vegas. Lalu kami melihat diskualifikasi GAN dari McLaren dan hari ini balapan yang sangat mendukung McLaren. Kami sudah mengatakannya sejak menjelang Grand Prix di Qatar. Max Verstappen menang, melakukan balapan yang luar biasa dan membawa pulang kemenangan yang pastinya tak terduga dan sangat layak dari Max, tetapi yang terutama sangat layak untuk Red Bull sendiri. Karena Red Bull membuat perbedaan dengan McLaren. Meskipun McLaren memiliki 2 pembalap yang bersaing untuk kejuaraan dunia, Red Bull hanya memiliki 1. Tetapi dalam hal ini, menurut saya, McLaren menjadi korban dari dirinya sendiri dengan strateginya yang ingin melindungi kedua pembalapnya. Pada akhirnya akan tiba di Abu Dhabi dengan hanya 1 pembalap yang bersaing. Karena Piastri sudah keluar dari kejuaraan dunia. Menurut pandangan saya, karena lebih mungkin Max yang menang dibandingkan Piastri. Dan Norris mendapati dirinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan beberapa balapan yang lalu untuk memenangkan kejuaraan dunia. Mari kita lihat bersama dalam video hari ini semua topik dari balapan, di mana McLaren melakukan kesalahan dengan strateginya. Untuk memulai tentunya, saya ingatkan untuk meninggalkan suka sebagai dukungan jika Anda menyukai video analisis ini dan tentu saja untuk mengikuti saya, berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak melewatkan video di saluran bertema Formula 1 dan Ferrari. Dan setelahnya kita juga akan membahas tentang Ferrari. Tentunya, setelah mengatakan itu, mari kita mundur sejenak, mulai dari awal balapan dan kemudian maju ke berbagai pit stop. Dan saya juga akan memberikan pandangan saya, di mana McLaren melakukan kesalahan, apa yang bisa mereka lakukan dengan berbeda. Kita mulai dari start, inilah dia. Dan mari kita lanjutkan karena Norris sekali lagi menjadi korban dari dirinya sendiri di awal balapan. Sudah kita bilang, sudah cukup lama Norris tidak melakukan kesalahan saat start. Jika kita ingat, di Las Vegas juga dia menyerahkan posisi kepada Max Verstappen. Di sana pun dia melakukan kesalahan. Tetapi sebelum Las Vegas sudah cukup lama, dia tidak membuat kesalahan. Dalam hal ini, sekali lagi, seorang pembalap yang bersaing untuk kejuaraan dunia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan posisi di awal balapan dengan begitu mudah. Apakah Anda ingat Max Verstappen kehilangan posisi di awal balapan ketika dia sedang bersaing untuk kejuaraan dunia? Tidak, itu tidak terjadi dengan begitu mudah. Dan sebaliknya, Norris sekali lagi menjadi korban dari dirinya sendiri. Mari kita sama-sama lihat start balapan. Max jelas memulai lebih baik dibandingkan Norris, tetapi lihatlah betapa tak terlalu lembutnya Norris di awal dibandingkan Max Verstappen yang memanfaatkannya. Mari kita lihat. Di sini dalam pengereman Norris dilewati oleh Max Verstappen yang melewatinya dari luar. Dan di sini sekali lagi saya ingin mengatakan, tapi ya ampun, apakah Norris seorang pembalap yang bersaing untuk kejuaraan dunia ataukah hanya seorang penumpang di mobilnya yang mencoba melakukan tugas dengan sempurna saja? Maksudku kawan-kawan, Anda tidak bisa membiarkan kehilangan posisi begitu saja di awal. Sudah di sana, baiklah sudah dikatakan. Ya ampun, Norris tidak memulai dengan baik. Tapi lalu kamu berpikir, baiklah, dia memiliki mobil yang lebih unggul, tidak apa-apa, biarkan Max lewat, dan nanti dia akan melewatinya kembali. Namun kenyataannya adalah bahwa setelahnya McLaren menjadi bingung dengan strateginya sendiri. Kenapa? Apa yang terjadi? Kita semua melihat safety car yang keluar karena kontak antara Hülkenberg dan Gasly. Sekarang mari kita lihat bersama, inilah dia. Dalam hal ini lebih banyak kesalahan pasti ada pada Hülkenberg karena Gasly berada di dalam, Hülkenberg di luar. Siapapun yang di luar selalu bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan ya, memang benar bahwa Hülkenberg memberikan ruang kepada Gasly, tetapi Gasly juga memberikan ruang kepada Hülkenberg. Mereka tidak saling memahami dengan baik dalam kontak itu, dalam arti bahwa mereka telah melakukan Gasly mengikuti jalurnya. Hülkenberg juga terlihat dari atas, dari pandangan. Katakanlah dari helikopter. Terlihat jelas bahwa Hülkenberg mencoba mendekat ke Gasly. Lihat di sini, mari kita lihat bersama. Di sini Hülkenberg mencoba mendekat ke Gasly. Gasly mengikuti jalurnya dan mereka bersentuhan. Kontak balapan tentunya. Dan dalam kasus ini, kita melihat bahwa Hülkenberg tetap diam di track dan ini menyebabkan bendera kuning. Dan kemudian safety car. Dan safety car pada lap ke-7. Karena ini terjadi pada lap ke-7, jelas ini membuat Anda harus masuk. Anda memiliki 2 pit stop wajib dengan 25 lap masing-masing setiap stint. Jadi total 3 stint. Nah, Anda tidak bisa terus melanjutkan dengan kedua mobil di track dan memiliki arogansi, kesombongan untuk bisa mendapatkan kembali keuntungan di track. Menurut saya McLaren, ketika tidak berhenti dengan kedua pembalapnya, mengatakan, oke, saya tidak berhenti dengan salah satu dari mereka. Karena jika saya berhenti dengan Norris yang berada di belakang Verstappen dan terlihat bahwa Verstappen masuk ke pit untuk melakukan pit stop, itu akan memberikan keuntungan kepada Norris dibandingkan Piastri. Jadi tidak ada keseimbangan internal di McLaren dan apa yang disebut aturan pepaya bisa kita katakan. Namun dengan tidak melakukan pit stop pada Norris, Anda memberikan keuntungan besar kepada Max Verstappen. Dan jadi dalam hal itu bukan berarti McLaren tidak mendukung Norris. Sebenarnya McLaren jelas-jelas mendukung Verstappen. Jadi dengan tidak mendukung salah satu pembalapnya, mereka malah mendukung lawan. Inilah kesalahan McLaren yang dibuat dalam balapan ini.
Keputusan inilah yang membuat kedua pembalap terpaksa memaksimalkan stint pertama dengan ban medium, berusaha menciptakan gap sebesar mungkin agar saat pit stop nanti mereka bisa kembali ke lintasan tanpa terjebak kemacetan. Dan mereka juga berhasil melakukannya di bagian pertama balapan. Masalahnya adalah terlalu berat tidak melakukan pit stop itu karena yang lain berhasil mengelola ban dengan jauh lebih baik dan mendapatkan pit stop gratis dengan kebetulan, jadi mereka bisa melakukan balapan yang jauh lebih baik. Dan bayangkan, semua pembalap semuanya berhenti. Maksud saya, Anda tahu betul bahwa ini adalah kesalahan nyata dari McLaren dalam mencoba mengelola pembalap mereka. Piastri sendiri juga mengatakannya setelah balapan. Dia mengatakan, iya, kami perlu meninjau kembali sesuatu secara internal di McLaren, karena bagaimanapun kami membuat kesalahan. Kami melakukan kesalahan strategi dalam balapan. Dan Piastri mengatakan bahwa untuk Piastri lebih sulit untuk memahami strategi, karena dia adalah yang pertama yang bisa kembali atau tidak. Dia memutuskan untuk tetap di luar, tetapi untuk Norris, Anda melihat bahwa Verstappen masuk kembali dan Anda juga masuk. Seharusnya. Untuk Norris seharusnya dikatakan, lakukan hal yang sama seperti Max. Lakukan hal yang sama seperti Max. Jika Max masuk kembali, kamu masuk kembali. Jika Max tetap di luar, kamu tetap di luar. Untuk Piastri sudah lebih bisa diinterpretasikan. Menurut saya, keduanya harus dipanggil masuk pit untuk menjalankan strategi. Kenapa? Karena kamu punya pit stop gratis dan dalam balapan seperti di Qatar, di mana sangat sulit untuk menyalip karena banyak tikungan. Satu lintasan lurus utama, sedikit kesempatan menyalip, ritme yang sangat mirip antar pembalap, dan tetap saja ada degradasi ban jika kamu berada dalam lalu lintas padat. Dan sulit juga mengolah ban ketika kamu berada di area kotor. Dan ini juga ditekankan oleh Red Bull dan Verstappen. Max tetaplah di udara bersih, karena jika tidak, pengelolaan akan berakhir. Nah, pada titik ini McLaren telah menjebak dirinya sendiri menurut saya, karena disinilah mereka memainkan balapan pada akhirnya. Dan kami melihat bahwa setelah itu Max mengejar kelompok di depan. Dia mengejar McLaren setelah menjalani satu pit stop. Jadi setelah melakukan pit stop, 3 dari 2 yang diwajibkan, dan ini benar-benar mengubah strategi karena McLaren memiliki kesombongan untuk bisa menebus pit stop yang hilang itu, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Dan ketika kita maju ke depan, kita melihat pada putaran ke-14 klasemennya seperti ini. Piastri, Norris, kemudian Verstappen, Sainz, Antonelli, dan seterusnya semua yang lainnya. Kami melihat bahwa Piastri dan Norris segera mulai mendorong seperti orang gila, membuat ritme yang luar biasa. Kita juga melihat waktu yang telah saya tandai. Kita langsung melihat bahwa setelah melakukan beberapa putaran pertama, maaf, ini adalah yang terakhir. Kita sampai di sini. Jadi kami telah melakukannya mulai dari putaran ke-12 dan seterusnya. Kita lihat, ini dia, pukul 2.20 per putaran dengan safety car. Lalu kami melihat dia langsung mulai menekan habis-habisan. Piastri 1250 dan Norris 1256 ketika Max pada putaran pertama setelah safety car mencatat waktu 1271, meskipun Max juga memiliki ban baru, karena mari kita ingat bahwa Max telah berhenti. Jadi pihak McLaren bilang, kalian segera mulai mendorong semaksimal mungkin, karena kita harus mendapatkan celah yang kita butuhkan untuk melakukan pit stop tambahan yang sudah dilakukan oleh yang lain. Namun ini agak menyulitkan mereka karena mereka tidak berhasil mengelola ban dengan baik. Mereka mendorong terlalu keras di putaran awal dan kemudian tidak dapat mendapatkan cukup keuntungan. Harus dikatakan bahwa dalam stint pertama, McLaren terselamatkan karena setelah melakukan pit stop, mereka berhasil kembali ke lintasan tanpa berada di area lalu lintas. Namun tetap saja itu bukan strategi yang optimal. Mari kita lanjutkan. Jadi pada putaran ke-14 kami telah mengatakan klasemen dan terus maju. Dan di sini kita diingatkan pada putaran ke-20 bahwa ada maksimum 25 putaran per setiap ban dalam stint di Qatar. Ini adalah kewajiban yang diberlakukan oleh Federasi untuk Qatar karena konsumsi ban. Kami juga pernah melihat di masa lalu beberapa kasus di mana terjadi ledakan ban depan kiri yang sangat tertekan, terutama di tikungan cepat 12, 13, 14. Kemudian pada putaran ke-24 kami melihat pit stop pertama McLaren dengan Piastri. Piastri masuk dan mereka benar memanggil kembali Piastri terlebih dahulu karena Norris tidak memiliki keuntungan untuk tetap di luar lalu lintas pada saat itu. Kemudian Piastri juga berada di depan Norris dalam klasemen pada saat itu, jadi adalah tepat memanggil kembali Piastri dan kemudian memanggil kembali Norris pada putaran ke-25. Keduanya berhasil tetap berada di luar lalu lintas, jadi ini baik bagi mereka. Pit stop di McLaren berlangsung cepat, harus diakui 2.2 untuk Piastri. 2.2 untuk Norris dalam kasus ini. Pit stop pada putaran ke-25. Jadi, pit stop tetap cepat jika kita mau. Dengan Piastri mungkin sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Norris. Sebenarnya Norris jika melakukan pit stop selama 3 detik akan kembali masuk ke lalu lintas Alonso di belakang. Namun, dalam kasus itu para mekanik melakukan pit stop yang cepat pada Norris. Dan kemudian kita melihat bahwa Piastri mencatat putaran cepat dalam kasus itu untuk mencoba pada putaran ke-29 untuk mengejar mereka yang di depan dan mengambil alih kelompok terdepan. Kami melihat pada putaran ke-30 Piastri melewati Antonelli.
Dalam kasus ini, saya juga menunjukkan gambar di sini. Berhasil mengejar Antonelli, dia melewatinya dan karenanya berada di zona podium. Jadi, strateginya dalam kasus ini sedang bekerja, tetapi masalahnya adalah setelah putaran ke-33 Max Verstappen berhenti untuk pit stop terakhirnya. Dan dari sini dia melanjutkan dengan ban keras sampai akhir dan kembali ke lintasan di posisi ketiga. Jadi posisi yang sangat nyaman untuk melakukan stintnya. Kami melihat bahwa dalam kasus itu, McLaren tidak bisa mendapatkan keuntungan yang cukup dibandingkan Verstappen, yang bisa melaju secepat McLaren. Dan Red Bull sangat cerdas, selain melakukan pit stop di awal ketika ada safety car. Mereka juga sangat baik dalam mengelola fast balapan, tahu kapan harus menekan dan kapan harus mengatur ban. Berbeda dengan McLaren yang malah mengatakan kepada pembalapnya, dorong segera semaksimal mungkin untuk mencoba menebus pit stop yang hilang dibandingkan dengan lawan. Anda bisa melihat perbedaan mentalitas dalam departemen strategi Red Bull dan McLaren. Dalam hal ini mendukung Red Bull. Kita juga pernah melihat hal ini sebelumnya. Kita ingat balapan Perez di Monaco, di mana pada 2022 ada duel antara Ferrari dan Red Bull, dan saat itu strategi Anna Smith bersama Perez yang menang. Mereka berhasil memilih dan menggunakan ban intermediate dengan tepat. Dan itu adalah balapan yang rumit di Monaco, karena trek mulai mengering, pokoknya balapan yang sangat sulit untuk dikelola, dan mereka berhasil menanganinya. Dalam kasus ini, Red Bull selalu unggul dalam simulasi, dalam strategi dibandingkan dengan tim lain, mereka telah membuktikannya juga dalam kasus ini. Jadi kita melihat klasemen dengan Piast Norris dengan satu-satunya pit stop, Verstappen ketiga, kemudian Sainz keempat, Kimi kelima, dan seterusnya. Dan kemudian kita melihat pit stop terjadi. Sebelum pit stop sebentar, kita juga harus melihat snap yang terjadi di McLaren, yaitu saat mereka kehilangan grip. Putaran 38, big snap untuk Norris, jadi kehilangan grip besar bagi Norris, yang berhasil tetap di track dan menghindari kerikil. Tetapi kehilangan sedikit waktu. Jadi ini adalah kesalahan pertama Norris. Mari kita lihat bersama. Kita lihat tayangan ulang di sini. Dan ini adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pembalap yang bersaing untuk kejuaraan dunia. Mari kita lihat bersama. Dalam kasus ini, dia mencapai bagian cepat dari trek di mana diperlukan ban yang baik, grip yang baik. Mari kita lanjutkan. Lihat di sini, kehilangan kontrol karena terlalu jauh ke curb luar. Dan di sini, dia mengambil risiko terlalu besar. Kehilangan grip, kehilangan 1 detik di tikungan 14. Dan di sini juga dikatakan bahwa dia mengambil curb terlalu keras, sehingga sedikit merusak bagian bawah dan kehilangan beberapa poin downforce. Itu mungkin tidak pasti, data juga akan dianalisis oleh McLaren setelahnya. Tetapi jelas ini adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pembalap yang bersaing untuk kejuaraan dunia. Dalam kasus ini menurut saya tekanan juga dirasakan oleh Norris. Sedikit ketidakakuratan dalam mengemudi karena kita benar-benar berbicara tentang sentimeter. Jika kita melihat tayangan ulang di sini cukup sedikit lebih ke kanan dan tidak melakukan kesalahan ini. Tetapi kejuaraan dunia dipertaruhkan dalam kesalahan kecil, dalam ketidaksempurnaan, dalam menjaga tekanan pada momen-momen penting seperti start dan hal-hal ini Norris pada saat ini tidak mematuhi, terutama di sini di Qatar dan dalam. Beberapa balapan sebelumnya, bukan yang terakhir, tetapi yang sebelumnya ketika Piastri lebih cepat. Berbicara tentang Piastri, dia juga melakukan kesalahan. Mari kita lihat bersama kesalahan yang dilakukan oleh Piastri. Dalam kasus ini, mari kita lanjutkan. Sekarang saya akan sedikit maju. Mari kita lihat. Ini dia. Kesalahan sangat mirip dengan Norris, hampir sama, selalu keluar dari tikungan 14, kita melihat dia terlalu jauh ke curb dan harus mengelola snap ini seperti yang dikatakan, kehilangan grip bagian belakang ini. Kita juga melihatnya dari luar. Di sini, datang dengan bagian belakang yang sangat panas dengan suhu ban yang sangat tinggi. Anda mulai meluncur keluar tikungan dan mengambil curb yang meluruskan Anda dengan cara yang keras, sehingga kehilangan grip. Jadi ini adalah kesalahan lain. Dalam kasus ini oleh McLaren, dalam kasus ini dilakukan oleh Piastri. Kemudian kita lanjutkan ke putaran 42, dan pada putaran 42 pit stop Piastri tiba. Jadi pit stop kedua yang telah dilakukan oleh yang lain sebelumnya, dan pit stop ini kemudian memungkinkan Piastri untuk bisa mendorong. Tetapi celah yang ada dengan Verstappen terlalu lebar, karena kita berbicara tentang 15-16 detik setelah kembali ke track. Dan meskipun pit stop berjalan baik untuk Piastri, ini adalah kesalahan besar, dalam arti strategi McLaren itu sendiri adalah kesalahan besar yang dilakukan. Dan kita juga melanjutkan di sini, putaran 45 jadi 5 besar, setelah pit stop Norris berbunyi.
Verstappen pertama, kemudian Piastri, lalu Sainz, Antonelli, dan Norris. Dalam kasus ini, dalam foto kita melihat Norris yang baru saja melakukan pit stop putaran 45 dan Piastri yang sudah di trek-trek dan melewatinya. Norris harus melakukan overtaking di trek terhadap Kimi dan Sainz. Itu tampak seperti langkah yang mudah karena McLaren memiliki ritme yang lebih cepat. Terlihat melaju dengan Piastri, baru saja mencatat putaran tercepat dalam 1:22.9. Namun kita melihat setelah itu, Norris tetap tertahan di belakang Kimi selama beberapa putaran. Ini adalah putaran ke-47. Mari kita lihat klasemen. Verstappen, Piastri tertinggal 15 detik, lalu Sainz, kemudian Kimi Antonelli, dan kemudian Lando Norris yang saat itu berada sekitar 3 detik di belakang Antonelli. Jadi, mari kita lihat. Kita lanjut sekarang dan lihat di sini saat Norris mencapai di belakang Kimi. Norris mencapai di belakang Kimi dan klasemen dunia menunjukkan Norris 406 poin, Verstappen 396 dan Piastri 392. Dan di sini saya katakan, jika balapan berakhir seperti ini, Verstappen adalah juara dunia di Abu Dhabi karena dia hanya membutuhkan 10 poin dan 10 poin berarti Verstappen pertama, Abu Dhabi dan Lando Norris ketiga. Skenario yang sangat mungkin terjadi. Namun balapan tidak berakhir seperti itu, tidak berakhir dengan cara ini karena setelah Kimi melakukan kesalahan tersebut, sekarang kita lanjutkan dan ini tidak memungkinkan baginya di sini. Norris pada putaran ke-57 melewati Kimi Antonelli, merebut posisi keempat dan berhasil menyelesaikan dengan margin. Sekarang kita akan lihat bersama juga dengan poin yang lebih tenang untuk Norris dan Verstappen. Kita lihat klasemen di kiri bawah dengan 408 poin untuk Norris, 396 untuk Verstappen. Jadi ada selisih 12 poin. 12 poin berarti Verstappen pertama dan Norris keempat. Dan sudah berbeda karena antara pertama dan ketiga dan pertama dan keempat di Abu Dhabi sangat berbeda. Jadi kesalahan kecil itu ketidaktepatan, kekeliruan Kimi Antonelli yang terjadi di putaran terakhir Qatar bisa menentukan kejuaraan dunia 2025. Dan bisa menyelamatkan Lando Norris karena sejauh ini jika Norris kalah di kejuaraan dunia, itu sepenuhnya karena dia dan McLaren. Mari kita bicara dengan jelas. Jadi ini adalah klasemen akhir Grand Prix dengan Verstappen pertama, Piastri kedua, podium hebat dari Sainz. Aplaus untuk Sainz yang membawa keberuntungan bagi Williams di musim ini. Ini adalah poin yang penting juga dalam klasemen konstruktor Williams. Norris keempat, Kimi kelima, dan kemudian semua yang lainnya. Saya tekankan Charles Leclerc di posisi ke-8. Sekarang kita juga melihat klasemen lengkap di sini dengan Hamilton yang akhirnya berada di posisi ke-12. Ingatlah, ya, lihat juga klasemen untuk kejuaraan konstruktor dengan Williams di posisi kelima. Williams berada di posisi kelima dalam musim di mana Williams sendiri mengatakan, kami akan fokus pada 2026, pada mobil 2026. Namun dengan memiliki pembalap yang konsisten seperti Carlos Sainz dan juga Alex Albon yang sama-sama telah memberikan poin yang baik untuk tim. Faktanya kita melihat baik Albon maupun Sainz dalam klasemen pembalap berada di 73 dan 64 poin. Ya, kedua pembalap yang sangat konsisten ini sudah terbiasa dengan mobil balap. Ini membuat Williams mendapatkan banyak poin penting. Melebihi Racing Bulls, Aston Martin, dua tim yang tidak mudah untuk diatasi dalam klasemen konstruktor. Jadi banyak yang didapatkan oleh Williams dengan posisi ketiga Sainz ini dan jadi podium yang hebat. Dan jika tidak salah ini adalah podium kedua musim ini untuk Carlos. Sebaliknya, kita melihat Ferrari dalam kesulitan besar karena Leclerc ke-8, Hamilton ke-12. Tetapi Ferrari yang tidak bisa dikemudikan sedikit sama dengan situasi sprint race kemarin. Saya tidak ingin terlalu lama membahas Ferrari, tetapi secara objektif ini adalah balapan yang sangat sulit. Mereka mencoba memulai dengan ban soft, jadi dengan ban merah. Kita melihat bagaimana dia mencoba menyalip Liam Lawson, tetapi gagal. Kita lanjutkan di sini, kita melihat di bagian luar ada Hamilton. Di dalam ada Liam Lawson, dan di sini kita melihat Hamilton mencoba melewati di luar dengan ban soft di putaran pertama, tetapi dibawa keluar. Tentu saja mereka roda ke roda Hamilton mencoba, tapi gagal dan kemudian balapan Ferrari sepenuhnya menanjak. Banyak manajemen rem, suhu, banyak radio tim, tetapi benar-benar sulit untuk mengelola balapan Ferrari dan Abu Dhabi minggu depan akan menjadi balapan penentuan. Menurut saya ingin memberikan pendapat. Menurut saya Max memiliki peluang 50% untuk memenangkan gelar karena posisi pertama dan keempat itu, maksudnya Max harus finish pertama dan Norris harus finish keempat. Itu tidak mudah. Abu Dhabi adalah sirkuit di mana Mercedes dan Ferrari dapat lebih dekat dengan Red Bull dan McLaren. Jadi, McLaren tidak akan menjadi favorit mutlak.
Namun, juga benar bahwa memiliki dua pembalap antara Max dan Norris bukanlah skenario yang mudah. Menurut saya mengatakan 50% karena saya percaya pada kemampuan Max dan percaya bahwa Norris mungkin akan lebih menderita di bawah tekanan, akan sedikit lebih tegang, akan lebih kesulitan saat start. Apapun bisa terjadi, bahkan kontak pun bisa merusaknya. Tentang Piastri, saya lebih ragu. Menurut saya dia memiliki jauh lebih sedikit peluang untuk menang mengingat ada Max yang sekarang memiliki lebih banyak poin daripada Piastri di kejuaraan dunia. Jadi, saya pikir ini lebih merupakan pertarungan antara Norris dan Verstappen. Perhatikan tim lain, terutama Ferrari dan Mercedes, yang dapat sedikit menggoyahkan kejuaraan dunia Norris. Jika mereka sudah selesai, maksudnya jika Norris menyelesaikan balapan di Qatar di posisi kelima, jadi di belakang Kimi Antonelli, dan ada selisih 10 poin antara Verstappen dan Norris, saya memberikan 80% kejuaraan dunia dimenangkan oleh Max. Karena cukup dengan Verstappen menempati posisi pertama di Abu Dhabi dan Norris di posisi ketiga di Abu Dhabi untuk memastikan Max Verstappen sebagai juara. Dengan Verstappen saat ini memiliki 7 kemenangan seperti Norris dan Piastri. Jadi dengan kemenangan di Abu Dhabi menjadi 8, dia akan memiliki lebih banyak kemenangan dibandingkan dengan dua lainnya. Dan karena itu akan secara otomatis memenangkan gelar dengan poin yang sama, karena yang dihitung adalah jumlah kemenangan. Namun tidak demikian, jadi kita akan lihat bagaimana nanti di Abu Dhabi. Beritahu pendapat kalian di komentar. Saya penasaran untuk membacanya dan menjawab semuanya. Seperti biasa, saya ingatkan untuk memberikan like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun di kanal ini bertema Formula 1, bertema Ferrari. Salam dari sini, sampai jumpa di video berikutnya.